Halo, perkenalkan nama saya Adin. Kali ini saya mau sharing-sharing soal hidup. Di sini ada nggak yang nggak pernah punya masalah? Atau malah ngerasa masalah dalam hidupnya berat sekali? Saya rasa setiap orang pasti pernah mengalami masalah dalam kehidupan, karena masalah dalam kehidupan merupakan suatu hal yang mutlak. Saya pun demikian. Sedikit bercerita bahwa saat kelas 3 SD, ibu saya mulai sakit-sakitan. Berbagai macam operasi dilakukan hingga akhirnya saat saya kelas 1 SMP, ibu saya didiagnosa mengidap kanker ovarium. Akhirnya ibu saya menjalani pengobatan kemoterapi mulai saya kelas 1 SMP. Dan di tengah pengobatan kemoterapi yang membutuhkan biaya besar, ternyata ayah saya meninggal dunia terkena serangan jantung. Semenjak hari itu, hidup terasa lebih berat. Ibu saya tetap bekerja di tengah kanker ovarium stadium 4-nya. Tiap hari saya mendengar suara rintihan kesakitan dan terus berdoa agar keadaan semakin membaik. Saya masih ingat sekali rasa penuh harapan saat pulang sekolah dan menuju ke kamar ibu untuk melihat kondisinya membaik. Namun ternyata yang saya lihat, mulut ibu saya sudah mengeluarkan busa. Ya, ibu saya meninggal saat saya kelas 1 SMA. Semenjak hari itu, saya resmi menjadi yatim piatu. Pasca meninggalnya kedua orang tua saya, hidup terasa sangat berat. Saya merasa belum siap untuk tidak memiliki orang tua pada usia muda. Saya terus menyalahkan keadaan dan tidak pernah mau mendengar orang lain dengan alasan yang mereka tidak mengerti kok rasanya jadi saya. Bertahun-tahun saya merasakan kesedihan ini sampai akhirnya saya memutuskan untuk bangkit. Saya sadar bahwa saya terlalu memanjakan kesedihan. Sedih memang boleh dan sedih merupakan hak kita. Namun jangan sampai kesedihan tersebut berlarut-larut dan menjadi pembenaran untuk tidak mau maju. Mulai sekarang, saya ingin setiap kita memiliki masalah untuk jangan menyerah. Coba lihat diri kita dan apresiasi bahwa kita masih kuat untuk menjalani hidup sampai hari ini dengan segala masalah yang telah kita hadapi. Jika ada masalah, juga jangan hanya fokus pada kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Karena jika kita mau bangkit dari keterpurukan, maka ribuan hal positif yang selama ini terabaikan saat kita sedih sudah menunggu untuk digerakkan. Coba deh, pasti akan ada aja potensi yang bisa digali dalam diri kalian dan membuat kalian tidak terpaku sama kesedihan. Saya sendiri memulai bangkit dari keterpurukan dengan mencoba hal baru. Awalnya saya mengambil peranan menjadi panitia berbagai macam acara, seperti acara musik, acara sekolah, dan lain-lain, dan saya juga bekerja menjadi seorang barista. Semua kegiatan tersebut ternyata membuat saya lebih sibuk, sehingga lupa dengan kesedihan. Selain itu, pada saat saya bekerja menjadi seorang barista, saya melihat dunia lebih luas lagi, tentang bagaimana rekan kerja saya yang harus berhenti kuliah di tengah jalan, bos saya yang mengorbankan banyak hal dalam menjalankan usahanya, mendengar pelanggan berbincang mengenai beratnya hidup, juga menyadarkan saya bahwa bukan saya saja yang memiliki masalah. Mencoba hal baru ternyata membuat pikiran kita menjadi lebih terbuka dan banyak belajar. Bahkan saya sempat berpikir, mungkin jika saya tidak diberi cobaan, saya tidak akan melakukan hal-hal baru tersebut. Sekarang, cari kegiatan yang belum pernah kalian lakukan. Lakukanlah kegiatan tersebut selama positif, karena jika kita mendapat sebuah pencapaian baru dalam hidup, sekecil apapun itu akan membuat diri kita menjadi lebih bahagia, karena ternyata kita mampu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Nah, tentunya untuk mau maju juga harus didasari dengan pikiran yang positif. Fokus kepada hal-hal baik yang selama ini terabaikan, seperti masih punya teman, masih bisa makan, dan ternyata masih banyak orang-orang yang membantu kita untuk keluar dari kesedihan, tetapi diri kita sendiri yang menutup jalan itu. Hal tersebut merupakan hal baik yang selama ini kita lupa syukuri dan bahkan menganggapnya itu bukan bagian positif dari kehidupan. Masalah yang ada dapat dijadikan batu loncatan dalam kehidupan dan menjadikan diri kita menjadi lebih kuat. Masalah yang ada juga bukan suatu penghalang untuk mencapai kebahagiaan, tinggal bagaimana kita mau mengatasinya. Karena setiap orang berhak bahagia, maka carilah kebahagiaan tersebut melalui hal-hal positif. Sekarang saya ingin mengingatkan untuk jangan memberi waktu untuk kesedihan yang tidak perlu. Karena jika kita mau, kita pasti bisa. Semangat untuk kita semua!